Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mar'an sami'a minna haditsan wa hafidhahu hatta yuballighahu. Semoga orang-orang yang mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjaganya lalu menyampaikannya dan menyebarkannya kepada orang lain, wajahnya dijadikan berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat, karena banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Mukhtasar Shahih Bukhari Muslim karangan Imam Suyuti. Saat ini sampai pada hadis nomor 18. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Artinya, ada tiga hal yang apabila ada dalam diri seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, hendaknya mencintai seseorang karena Allah semata. Dan yang ketiga, hendaknya benci kembali kepada kekufuran seperti kebenciannya dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhum. Tentunya status hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini bisa Anda lihat dalam kitab Al-Jami'us Shahih, hadis nomor 3415, dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 16, dan dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 43. Penjelasan singkat. Yang dimaksud manisnya iman di sini adalah kelezatan dalam menjalankan ketaatan dan berani menanggung beban saat mereka menjalankan agama. Lebih mengutamakan agama daripada dunia. Cinta di sini adalah cinta yang berdasarkan akal sehat, bukan berdasarkan nafsu belaka. Seperti orang yang minum obat, meskipun nafsu mengatakan obat tidak enak dan bahkan pahit, tetapi akal sehat menyuruhnya tetap meminumnya karena akan menyebabkan datangnya kesembuhan. Akal sehat akan mengerti jika syariat tidaklah memerintahkan atau melarang sesuatu terkecuali untuk keselamatan dan kebahagiaan, sehingga akal sehat akan selalu mengajak menjalankan syariat walaupun di awal-awal latihan akan terasa tidak enak dan pahit. Mencintai karena Allah tidak akan bertambah karena kebaikan orang yang dicintai, dan tidak pula berkurang karena keburukan orang yang dicintai. Setiap orang beriman adalah orang yang telah diselamatkan dari kekufuran atau dikeluarkan dari kegelapan, sehingga ia tahu akan bahaya kekufuran dan kegelapan tersebut plus siksa neraka. Karena pengetahuannya tersebut, dia benci sebenci-bencinya jika sampai terjerumus dalam siksa api neraka. Jika seseorang telah bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya mengalahkan segalanya, mencintai dan membenci semata-mata hanya karena Allah dan Rasul-Nya, serta takut jika sampai tergelincir dalam kekufuran, maka dia akan dapat merasakan manisnya iman
yaitu kenikmatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Saya ulangi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Pemirsa sekalian, pada hadis-hadis sebelumnya kita itu telah membahas beberapa tanda keimanan seseorang sedang naik, seperti sering mengucapkan la ilaha illallah, membuang kotoran dari jalan, kemudian tidak menyakiti orang Islam lainnya, kemudian berbuat perbuatan baik lainnya. Nah, di sini iman itu sesuatu yang manis, tetapi kemanisan diumpamakan sesuatu yang manis, tetapi kemanisan dan kenikmatan iman itu baru bisa dirasakan jika diantaranya itu seseorang memiliki 3 kriteria ini. Kalau kita sudah bisa melaksanakan 3 hal ini, Rasulullah menjamin bahwa orang tersebut akan bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Apa ketiga perkara tersebut? Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, benci kembali kepada kekafiran, seperti bencinya dia dilemparkan ke dalam neraka. Lalu apa yang dimaksud manisnya iman di sini itu? Di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud manisnya iman yaitu adalah kenikmatan di dalam menjalankan ibadah dan di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mengutamakan hal itu daripada hal-hal yang sifatnya duniawi. Mungkin setiap kita, meskipun iman kita itu masih rendah, pastilah ada kita punya momen-momen tertentu di mana kita lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya agama, hal-hal yang sifatnya akhirat daripada hal-hal yang sifatnya duniawi. Contoh misalnya ada orang yang ketika mendengar suara azan sholat berjamaah, Allahu Akbar misalnya, maka di dalam hatinya dia itu langsung terpanggil, kepingin sekali ke masjid. Maka dalam hati itu dia langsung merasa gelisah ketika dia belum datang ke masjid, sehingga pekerjaannya, bisnisnya, sebesar apapun kemungkinan untung yang akan dia raih dengan sukarela, sementara dia hentikan dulu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu contoh kecil. Saya yakin di antara pemirsa sekalian ada yang merasakan itu. Yang kedua, mungkin pada suatu momen-momen tertentu di mana Anda itu harus memilih, misalnya pada hari Minggu, misalnya Minggu pagi. Terkadang di daerah kita itu ada acara pengajian. Pengajian dikatakan bahwa pengajian itu adalah salah satu Raudhatul Jannah, taman-taman surga yang bisa kita masuki ketika kita di dunia. Tetapi pada sisi lain, Anda juga memiliki acara liburan, misalnya ke pantai buat nyantai-nyantai, ke Serang buat senang-senang, ke gunung buat menghirup udara segar. Nah, ini ada pilihan nih. Nah, ketika Anda harus memilih seperti ini, biasanya iman itu akan bicara. Mending berangkat ke taman surga yang berupa pengajian rutin setiap hari Minggu
atau mending berangkat berlibur ke pantai atau jalan-jalan ke mall, ke pasar dan lain-lain. Nah, di sini ada orang-orang yang lebih memilih datang ke pengajian ke taman surga daripada memilih datang ke pasar, ke mall yang dikatakan orang merupakan salah satu tempat terburuk di dunia ini, atau ke pantai, di mana di pantai biasanya banyak sekali kemaksiatan orang-orang yang membuka aurat. Nah, di sanalah iman bicara bahwa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya lebih dia utamakan daripada memperturutkan hawa nafsu dia untuk berlibur ke pantai, untuk naik gunung, untuk jalan-jalan ke pasar dan lainnya. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, mungkin ada momen-momen di mana Anda sekalian bermisa itu punya uang pas-pasan misalnya. Anda misalnya hanya punya uang 20.000 kebetulan ketika itu. Nah, ketika punya uang 20.000 itu kemudian datang orang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid misalnya. Anda tentu akan datang setan berfisik, wah uang cuma 20.000 nanti kalau buat nyumbang masjid nggak ada lagi dong. Itu setan berfisik dari sebelah kiri. Dari sebelah kanan iman kita bicara, ya kalau nggak dikasihkan semua coba disisihkan sebagian, mau 10.000, mau 5.000, mau 2.000. Yang penting berpartisipasi dalam pembangunan masjid, yang penting berpartisipasi dalam berjuang agama Allah. Nah, di sini iman bicara, ketika seseorang merasakan nikmat memberikan uang 20.000, insya Allah itu salah satu indikasi dia merasakan nikmatnya iman. Atau contoh lain, misalnya masuk bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, maka ini ada orang-orang yang menikmati puasa dia, menikmati ibadah-ibadah tarawih dia di malam hari. Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang merasa tersiksa ketika dia berpuasa di siang hari, dan dia merasa tersiksa ketika dia sholat tarawih di malam hari. Nah, orang-orang yang bisa merasakan kenikmatan ketika melaksanakan puasa dan beribadah di malam hari itu bisa dibilang merupakan salah satu contoh indikasi bahwa dia merasakan nikmatnya iman. Sudah cukup contohnya. Kita lanjutkan. Cinta di sini adalah cinta yang berdasarkan akal sehat, bukan cinta yang berdasarkan nafsu belaka. Diumpamakan seperti orang yang minum obat meskipun nafsu mengatakan obat tidak enak dan bahkan pahit, tetapi akal sehat menyuruhnya tetap meminumnya karena akan menyebabkan datangnya kesembuhan. Nah, lalu sudah dibilang tadi cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya tentu di sini dasarnya ada dua hal. Yang satu dasarnya akal sehat dan yang kedua dasarnya nafsu. Nah, cinta kepada Allah dan Rasulnya di sini yang dimaksud adalah cinta yang berdasarkan akal sehat. Apa itu maksudnya? Yaitu cinta yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak sesuai dengan syariat Islam itu masih nafsu. Contoh, ada orang-orang yang mengaku mau berjihad sebagai tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya, tetapi sesungguhnya bisa jadi karena hawa nafsunya ingin berkuasa. Karena beda tipis. Keinginan untuk memperjuangkan agama dengan keinginan untuk memperturutkan hawa nafsu itu beda tipis. Nah, harus bisa membedakan. Nah, mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa membedakan antara cinta anak-anak remaja yang hanya berdasarkan nafsu belaka, pacaran sana sini nggak jelas, dengan nafsu orang-orang yang sudah rumah tangga. Yang membedakan apa? Yang satu sama-sama menyalurkan hasrat nafsu birahi tetapi berdasarkan syariat Islam, itu berdasarkan akal sehat. Sementara yang satu lagi menyalurkan nafsu birahi hasrat itu dengan melanggar syariat Islam. Begitulah kira-kira.
Ini ada cinta yang berdasarkan akal sehat dan ada cinta yang berdasarkan nafsu. Jadi ketika kita merealisasikan, ingin mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu harus sesuai juga dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Misalnya di samping kita ada pembangunan madrasah, karena kita merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi pada pembangunan madrasah tersebut sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita itu misalnya mengambil harta tetangga kita, uang tetangga kita curi untuk menyumbang madrasah pembangunan tersebut. Katanya ini saya ikut berpartisipasi karena saya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan cinta yang bohong. Kenapa? Hanya berdasarkan nafsu belaka. Karena apa? Karena tuntunan Allah dan Rasul-Nya tentu tidak seperti itu. Meskipun Anda cinta kepada Allah, ingin berpartisipasi membangun madrasah dinia, tentu caranya pun harus halal, harus bekerja dengan keras. Setelah dapat uang, kemudian uang tersebut disumbangkan. Atau tidak punya uang, Anda juga bisa datang ke panitia pembangunan, menawarkan diri Anda untuk siap berpartisipasi tenaganya membantu pembangunan madrasah. Perumpamaan yang lain di sini disebutkan bahwa minum obat itu kan identik dengan sesuatu yang tidak enak, pahit. Obat itu kebanyakan pahit. Nafsu kita tentu menolak sesuatu yang nggak enak, males, pahit, ngapain gitu kan. Tetapi kemudian akal sehat kita itu bicara, meskipun pahit tetapi nanti ujungnya manis. Maksudnya apa? Nanti meskipun pahit tapi ujungnya Anda akan sehat, oleh karena itu minumlah. Gitu. Perumpamaan lain, contoh madu itu kan pada hakikatnya manis, tetapi oleh orang-orang yang sedang sakit, orang sakit kuning misalnya, minum madu itu rasanya pahit. Padahal apa? Padahal sebenarnya manis. Tetapi kalau orang sehat yang minum madu, itu dia akan merasakan nikmat dan manisnya madu. Begitu orang beriman. Orang beriman yang imannya sehat, maka dia akan merasakan manisnya melaksanakan ibadah, manisnya menjalankan larangan. Tetapi sebaliknya orang-orang yang keimanannya sedang sakit, maka dia meskipun melaksanakan ibadah, meskipun menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah, tetapi dia akan merasakan pahit, nggak enak. Itu pada awal-awalnya. Tapi meskipun begitu terus saja beribadah, terus saja taat, nanti lambat laun apa kesusahan Anda, kepahitan yang Anda rasakan dalam menjalankan taat akan terasa nikmat halawatul iman. Terus yang kedua yaitu mencintai orang lain semata-mata hanya karena Allah dan Rasul-Nya. Tadi setelah dibicarakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian ada cinta kepada selain Allah dan kepada selain Rasulullah. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita mencintai seseorang, maka cinta tersebut semata-mata hanya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Misalnya kita cinta kepada anak-anak kita, maka dalam mewujudkan cinta kepada anak kita itu harus sesuai dengan syariat Allah dan syariat Rasulullah. Contohnya apa? Misalnya saking cintanya kita kemudian sampai mencuri atau sampai melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan untuk mendapatkan uang, kemudian uang tersebut untuk memberikan sesuatu kepada anak kita, itu sesuatu yang tidak benar dalam mewujudkan rasa cinta kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ketika kita sudah menjadi orang beriman, menjadi orang Islam,
Kemudian orang tersebut itu merasa takut atau merasa benci kalau sampai kafir lagi, kalau sampai keluar dari Islam lagi. Jika perasaan takut atau benci kembali kepada kafir tersebut benar-benar terjadi dalam diri seseorang, itu merupakan salah satu indikasi bahwa imannya sedang baik. Karena kebaikan iman tersebut, kemudian apa ibadah yang dia lakukan akan terasa manis baginya. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang-orang beriman itu merupakan orang-orang yang sudah Allah selamatkan dari gelapnya kekafiran, dari gelapnya kefasikan. Nah, setelah dia berada di tempat yang benar, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya, maka kemudian di sana itu akan lagi-lagi si setan dan malaikat akan berbicara. Setan akan mengatakan, misalnya sebelum dia menjadi orang Islam, menjadi orang beriman, masih kafir, bebas minum minuman keras, bebas memakan makanan haram, bebas berzina misalnya. Tapi begitu dia masuk agama Islam, dia nggak boleh berzina lagi, karena zina itu dilarang. Kemudian dia nggak boleh minum minuman keras lagi. Kenapa? Karena minuman keras dilarang. Dia nggak boleh makan makanan haram lagi. Kenapa? Karena makanan haram. Maka si setan dia itu akan berbisik, wah kalau begitu aku masuk Islam ini justru membuat saya terikat, banyak aturan, membuat saya sengsara. Kalau begitu udah kembali lagi aja, murtad lagi aja lah. Nah, orang-orang yang kalah oleh bisikan setan seperti itu, maka dia kemudian di dalam menjalankan agama Islam akan selalu merasa nggak enak, selalu pahit, selalu gelisah. Tetapi sebaliknya, para mu'alaf yang bisa meyakinkan dirinya, menekatkan dirinya untuk tetap berada di dalam iman Islam, maka dia akan merasakan manisnya menjalankan agama Islam. Kira-kira begitulah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Tanda keimanan adalah cinta sahabat Ansor, dan tanda kemunafikan adalah benci sahabat Ansor. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai dari Anas radhiyallahu anhum. Hadis ini juga bisa Anda lacak dalam kitab Al-Jami' Shaghir hadis nomor 24, dan dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 17, kemudian dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 74. Penjelasan singkat. Yang dimaksud kaum Ansor adalah suku Aus dan suku Khazraj. Sebelumnya mereka dikenal dengan sebutan Bani Qailah, yang merupakan induk dari kedua kabilah tersebut. Suku Aus dan suku Khazraj diberi keistimewaan dengan sebutan Ansor karena dari sekian banyak kabilah-kabilah Arab, mereka berdualah yang benar-benar bisa memberikan pertolongan maksimal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat muhajirin ketika itu. Karena sikapnya tersebut, suku Aus dan suku Khazraj banyak dimusuhi dan dibenci oleh suku-suku Arab dan non-Arab. Sebaliknya, mereka mendapatkan simpati dan kecintaan dari Nabi dan kaum muhajirin. Sehingga Nabi menegaskan jika cinta kepada kaum Ansor bisa menjadi salah satu tanda keimanan seseorang, dan membenci kaum Ansor juga bisa menjadi salah satu tanda kemunafikan seseorang. Ya, pada hadis sebelumnya ditegaskan bahwa iman itu bercabang-cabang 70 lebih, ya kan? Nah, salah satu tanda keimanan seseorang sedang baik yaitu mencintai sahabat Ansor. Jadi kalau cinta kita kepada sahabat Ansor, maka tandanya iman kita itu sedang naik. Sebaliknya, kalau kita benci kepada sahabat Ansor, itu tandanya iman kita sedang turun. Siapa sahabat Ansor itu? Nah, di sini dijelaskan
pada waktu awal-awal perkembangan Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berpindah atau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, kemudian ketika sampai di Madinah, dari sekian banyak suku, dari sekian banyak kelompok yang menyambut dengan baik, yang menyambut dengan hangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, di mana asal kedua suku itu tadinya merupakan cabang dari Bani Qailah. Nah, orang-orang dari suku Aus dan suku Khazraj yang menyambut dengan baik kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang disebut sahabat Ansor. Kemudian orang-orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah itu dinamakan orang muhajirin. Kalau dalam hadis sebelumnya dikatakan ini masuk dalam kategori hijrah secara fisik, tetapi tidak menutup kemungkinan juga hijrah secara lahir dan batin. Lahirnya pindah dari kota Mekah ke Madinah, batinnya juga pindah dari kekufuran ikut kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kebaikan-kebaikan dan keimanan-keimanan suku Aus dan suku Khazraj tersebutlah, kemudian tentu ketika Rasulullah datang di Madinah, maka orang-orang di Madinah atau Yathrib ketika itu terbelah menjadi dua. Ada yang pro Rasulullah dan ada yang kontra Rasulullah. Yang pro Rasulullah dinamakan kaum Ansor, yaitu orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj. Kemudian yang kontra Rasulullah dinamakan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Sudah cukup ya, intinya itulah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-20. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atqakum wa a'lamukum billahi ana. Akhrajahul Bukhari. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling tahu tentang Allah adalah aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah. Hadis ini dapat Anda baca dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis 2170 dan dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 20. Penjelasan singkat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai kesempurnaan insani lahir dan batin. Meskipun demikian, beliau terus-menerus meningkatkan ma'rifat dan ketakwaannya sebagai salah satu wujud syukur dan terus-menerus. Untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah bisa melalui cara mengerjakan amalan-amalan yang ringan terlebih dahulu dan terus-menerus daripada mengamalkan amalan yang berat tetapi hanya sekali saja. Jadi begini, ketika ada pertanyaan, siapakah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ada pertanyaan lain, siapakah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu aja pemahamannya. Kalau dilanjutkan, meskipun demikian, meskipun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling bertakwa dan orang yang paling tahu kepada Allah, kemudian orang yang ditanggung masuk surga dan semua dosa-dosanya diampuni, meskipun demikian beliau tetap bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Beliau mengatakan supaya tetap menjadi hamba yang lebih bersyukur. Beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa
Kita harus terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah beribadah itu dengan sesuatu yang ringan, yang semampu kita, yang ringan-ringan saja. Misalnya mau belajar tahajud, mulailah dengan 2 rakaat. Nanti setelah 2 rakaat biasa, lalu 4 rakaat. Setelah 4 rakaat biasa, lalu 6 rakaat. Jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Sesuatu yang sedikit tetapi kontinu terus menerus itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada sesuatu yang sekaligus banyak tetapi hanya sekali itu saja. Contoh misalnya, Anda bersedekah 10.000 terus rutin setiap hari misalnya, itu lebih dicintai daripada bersedekah sekali. Bruk nih saya sedekah 1 juta, pleng, nggak pernah sedekah lagi. Karena apa? Misal dalam konteks contoh sedekah itu tadi, persoalannya itu bukan hanya sekedar materinya saja. Mungkin nilai materinya sama. Orang yang bersedekah tiap hari 10.000, toh ujung-ujungnya dia bersedekah 10 juta misalnya. Dengan orang yang sekaligus bersedekah 10 juta, sama mungkin nilai materinya. Tetapi awas, ada nilai imateri, ada nilai selain materi yang tidak ternilai harganya, yang didapatkan oleh orang-orang yang istiqomah. Itu apa? Ya, setiap hari dia menjaga keimanan dia untuk tetap dapat bersedekah. Sementara orang yang bersedekah 10 juta sekaligus nggak peduli itu. Hari pertama mau ingin sedekah ataupun tidak nggak masalah. Hari kedua dia mau istiqomah ataupun tidak nggak masalah, nggak ada tantangan. Dan terus sampai pada hari ke-100 misalnya dia bersedekah 10 juta. Ya hanya itu saja. Jadi istilahnya itu kalau di sini dikatakan untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah bisa melalui dengan mengerjakan amalan-amalan yang ringan terlebih dahulu dan terus menerus daripada mengamalkan amalan yang berat tetapi hanya sekali saja. Nah, dalam konteks pembahasan kali ini yaitu kita membahas tentang 70 cabang iman lebih. Jadi untuk mencapai kesempurnaan iman, minimal target kita adalah yaitu tadi melaksanakan ke-79 cabang iman itu tadi. Kalau kita bisa melaksanakan cabang yang pertama berarti kira-kira 3% keimanan kita checklist. Melaksanakan cabang iman yang kedua itu kira-kira 3% lagi iman kita checklist, jadi 6%. Itu hanya gambaran saja ya kan. Nah kalau sudah 79 ya kira-kira mendekati kesempurnaan meskipun belum sempurna saya yakin. Kurang lebih begitulah. Cukup ya pada pagi hari ini kita membaca 3 buah hadis. Kita ulangi saja supaya nggak lupa. Hadis yang pertama itu hadis nomor ke-18. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Mana yang 3? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa fin nar. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kemudian hadis nomor 19. Ayatul imani hubbul ansor wa ayatun nifaqi bughdul ansor. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-20. Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Kembali saya mengingatkan dengan sebuah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fa hafidhahu hatta yuballighahu. Semoga orang-orang yang mendengar hadis dari Rasulullah kemudian menjaganya, maksud menjaga di sini baik dengan menghafalkannya, dengan menuliskannya, dengan menjadikannya konten, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Oleh Rasulullah didoakan supaya orang tersebut itu wajahnya berseri-seri dan mendapatkan nikmat yang banyak baik di dunia maupun di akhirat.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.